Selamat pagi bolo-bolo. Pagi ini pagi yang sangat pagi. Jam 5 pas. Aku sudah berada di Bandara Internasional Adi Sumarmo Boyolali. Nah, pada kesempatan kali ini aku gak akan terbang atau melakukan perjalanan dengan pesawat, tapi akan melakukan perjalanan naik kereta api bandara. Nah, ini tadi aku baru turun dari bis Agung Sejati, terus lanjut langsung naik kereta bandara menuju ke Magetan. Seperti apa cerita perjalanan kali ini? Ikuti terus videoku ya. Ya, selamat pagi bolo. Ini kali pertamanya aku berada di Bandara Internasional Adi Sumarmo. Dan ini jam 5 pagi, mau cari musola atau masjid dulu untuk subuhan. Nah, di sana tuh masjidnya. So, kita coba di area yang dekat sini aja. Barangkali ada musola atau masjid. Ternyata seperti ini ya, Bandara Adi Sumarmo itu. Ini area keberangkatan, terus samping area keberangkatan langsung bangunan stasiun Bandara Adi Sumarmo. Di sini ada Indomaret, terus ada Roti O. Ya, seperti ini bangunan terminalnya. Nggak terlalu gede, tapi bandara ini digunakan untuk perjalanan haji dan umroh. Ini adalah area keberangkatan dan di situ ada papan informasi keberangkatan. Paling pagi jam 7 ada penerbangan menuju ke Jakarta. Terus ke Denpasar, ke Jeddah, dan Jakarta. Nah, nggak jauh dari area keberangkatan, ini ada area penghubung menuju ke stasiun kereta bandara, dan di sini ada musola. Kita subuhan dulu. Sepertinya ini ada penerbangan haji dan kok haji, penerbangan umroh ini, karena tak lihat ramai banget, rombongan yang seragam gitu ya, bajunya sama, kayaknya emang ada jadwal flight ke Arab Saudi. Di papan informasi sih jam 9, tapi ini udah pada ramai banget nih, ramainya udah mulai subuh. Ini stasiunnya udah dinyalain lampunya, kayaknya udah boleh masuk nih. Masuk saja.
Kalau dilihat dari jadwal penerbangan sih emang Bandara Adi Sumarmo ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu banyak rute juga. Jadi tadi tak lihat-lihat cuma ada Jakarta, Denpasar sama perjalanan umroh ke Jeddah. Nah, makanya kereta api Bandara Adi Sumarmo ini jadwalnya tidak sebanyak kereta api Bandara YIA. Ya memang kalau Bandara YIA kan rutenya lebih bervariatif, lebih banyak. Bahkan ada juga rute internasional ke Kuala Lumpur dan ke Singapura. Jadi jadwal perjalanan kereta apinya pun mengikuti atau menyesuaikan penerbangan yang ada di bandara tersebut. Nah, karena di Adi Sumarmo ini tidak terlalu banyak, makanya jadwal perjalanan kereta api bandaranya pun juga tidak sepadat di bandara YIA begitu. Sekedar info saja, hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2025, H-1 hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, dan juga H-1 perpanjangan rute kereta api BIAS atau kereta api Bandara Internasional Adi Sumarmo menuju ke stasiun Caruban. Jadi rencananya besok itu, mulai besok ada beberapa jadwal yang melayani dari Bandara Internasional Adi Sumarmo menuju ke Caruban Kabupaten Madiun. Tapi kalau infonya sih tidak semua perjalanan ya, hanya beberapa perjalanan yang sampai ke Caruban. Nah, mungkin pas video ini tayang itu perjalanannya sudah berlaku menuju ke stasiun Caruban. Nanti untuk jadwalnya detailnya yang menuju Caruban bakal aku cantumin ya. Kereta api ini tuh awalnya rutenya dari Klaten menuju ke Bandara Adi Sumarmo, tapi entah karena alasan, mungkin karena okupansinya yang tidak terlalu ramai, mungkin ya, koreksi kalau salah, jadi rutenya dipindahkan atau dialihkan. Yang semula ke Adi Sumarmo menuju Klaten dirubah menjadi Adi Sumarmo menuju Madiun. Nah, sejak saat itulah kereta api ini udah mulai ramai penumpang, tapi bukan penumpang yang menuju ke bandara. Jadi banyak warga Madiun dan sekitarnya termasuk Magetan itu bepergian ke Solo itu naik BIAS ini, naik KA BIAS ini. Sejak rute KA BIAS dialihkan ke Madiun, ini benar-benar menjadi andalan ya, mahasiswa, pedagang, terus ya ibu-ibu yang ndolakne anake lah ya istilahnya, ke Solo itu andalan banget naik BIAS ini, karena waktu tempuhnya pun juga relatif singkat ya. Terus nggak berhenti di setiap stasiun. Jadi kalau dulu kan ada tuh kereta api Madiun Jaya yang masih KRD, itu bener-bener berhenti di setiap stasiun. Jadi perjalanannya lumayan lama. Nah, kalau BIAS ini nggak berhenti di semua stasiun yang dilewati. Untuk tarifnya sendiri dari Bandara Adi Sumarmo menuju ke Magetan ataupun ke Madiun itu sebesar 40.000, dan bisa dibeli tiketnya itu melalui aplikasi KAI Akses di menu kereta api lokal atau lokal train, dan bisa juga beli di loket. Nah, itu di loket bisa.
547. Kita masuk. Tadi aku nyoba scan di sini nggak bisa. Tanya mbaknya, suruh lewat sini. Kita menuju ke lantai 3. Ini ruang tunggu. Terus nah, naik lagi. Satu lantai lagi. Oke, ini dia keretanya udah tersedia di jalur 1. Tetapi Bandara Internasional Adi Sumarmo. Nah, di peron stasiun ini juga ada papan informasi keberangkatan penerbangan ya. Sama seperti yang ada di pintu keberangkatan penerbangan tadi di gedung terminal. Lalu kita masuk aja. Seperti ini interiornya. Terdapat toilet. Nah, seperti ini toiletnya, bersih, wangi. Ada kloset duduk. Untuk kursinya model kayak gini ya, adep-adepan. Adalah stasiun pemberhentian kereta api Bias. Nah, per hari Minggu besok itu nambah 1 sampai Caruban, dan infonya juga berhenti di Palor. Jadi nanti nambah 2 pemberhentian. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tambah 2 berarti 11 pemberhentian. Tuh. Seperti yang bisa bol-bol lihat ya, dari bandara itu penumpangnya sepi. Tapi emang kalau yang jam 6 pagi ini belum ada kedatangan penerbangan yang sebelum jam 6. Jadi ya emang gak ada penerbangan dan gak ada penumpang turun dari pesawat. Paling nanti rame di stasiun Solo Balapan atau di Solo Jetbreeze. Kereta ini menggunakan KRD kelas 3 atau KRD ekonomi buatan PT Inka tahun 2011, dan ini di kereta 3 itu kapasitasnya 68 penumpang. Itu 68 itu kalau duduk semua, selain penumpang duduk semua sejumlah 68, kereta ini juga bisa diisi penumpang yang berdiri. Makanya ada tuh pegangannya di atas ini. Nah, itu model-model kayak KRL gitulah. Terus kayak Pramex itu kan ada penumpang yang duduk, ada yang berdiri juga. Jam 6 tepat berangkat dari stasiun Bandara Adi Sumarmo Boyolali.
Adi Sumarmo Bandara menuju ke stasiun Kadipiro ini jalur KA akan menyusuri pinggir tol Trans Jawa ya. Nah ini ya, ini tol Trans Jawa, kita akan menyusuri di pinggir tol. Jadi trasenya mirip-mirip kayak LRT gitu ya, itu kan menyusuri pinggir tol. Adi Sumarmo Kadipiro kecepatannya maksimal 80. Nah kan disalip sama mobil karena di sini kecepatannya nggak terlalu kenceng. Interchange Ngemplak atau Solo. Ini kita belok ke kanan meninggalkan ruas tol Trans Jawa menuju ke stasiun Kadipiro dan stasiun Solo Balapan. Nah itu jalur KA kalau ke sana itu ke arah ke Semarang. Ke Gundih, Semarang hingga ke Jakarta via jalur utara. Kursinya seperti ini ya. Ini berhadapan-hadapan dan fix, nggak bisa dirubahkan. Tapi juga nggak terlalu tegak. Ini mulai nanjak naik ke atas melewati jembatan Simpang Joglo yang sangat-sangat ikonik. Kompartemen untuk menaruh barang. Jadi aku nggak tahu maksimalnya berapa kilo, tapi kalau untuk tas ransel ini masih muat. Solo Balapan bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, persiapkan diri Anda. Periksa dan cek kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
jam 7.45 tiba di stasiun Magelang. Lebih awal 2 menit karena jadwalnya tiba di sini itu jam 7.47. Oke Bolo, ini udah tiba di stasiun Magetan. Alhamdulillah tadi jam 7.45 awal 2 menit. Dan itulah perjalanan menggunakan kereta api Bandara Internasional Adi Sumarmo atau KA Bias. Memang kalau dibanding dengan kereta api lainnya, Bias ini paling worth it menuju ke Solo karena tiketnya cuma 40.000 dan perjalanan nggak sampai 2 jam. Ya kalaupun naik KA jarak jauh lainnya itu bisa malah kurang dari 1 jam, tapi kan tiketnya lumayan mahal ya. Tarif khusus pun udah 100 lebih. Terima kasih buat bolo-bolo yang sudah mengikuti perjalananku kali ini. Sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.